Ya, balik lagi di Ngartis Ngobrol Asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Kali ini agak sedikit berbeda Ya, karena lokasinya sepertinya berbeda lagi. ya, Kita saat ini berada di Kota Lubuk Linggau, Pak ya. ya, di Kota Lubuk Ada Linggau. di Kota Lubuk Linggau dan bersama saya saat ini sudah ada Ketua KPU Musirawas. Ada Bapak, bentar Pak, saya lihat contekan dulu Pak. Boleh, boleh, boleh. Ada Bapak Anastatias Siap. selaku Ketua KPU Musirawas, betul Pak ya. Baik, Saya ya. waktu ngeliat beliau ini langsung tertegun gitu, masih muda Kenapa? sekali seperti ya Pak ya. Masya Masih Allah. muda dan beliau ini putra daerah asli Iya, Musirawas, Mas. sudah Benar. berkarya buat daerahnya langsung Pak ya. Insya Allah. Sudah berapa lama Pak ngomong-ngomong Pak jadi ketua KPU saat ini? Saat ini dipercayai teman-teman jadi Mhm. ketua KPU hampir 1,5 tahun ya, 1 tahun setengah. pasca pelantikan kami Mhm. di bulan Juni 2019. Mhm. Oh, sudah 1 tahun setengah beliau Ya, menjabat sebagai ketua KPU Musirawas ya. iya, benar. Sebelum kita lebih dalam lagi perbincangan sore hari ini, sekedar informasi buat teman-teman mungkin agak heran, biasanya kemarin saya bersama rekan saya Eis, terus kali ini saya sendirian dan tiba-tiba membawakan topik yang agak sedikit berbeda. Topiknya lumayan berat. Karena kali ini kita bakal membahas istilah kerennya nih Pak, kalau boleh Boleh. minjem rekan saya A to Z. Jadi A sampai Z-nya tentang pilkada Boleh. serentak. Jadi kali ini saya akan membawakan topik yang memang agak sedikit berbeda. Jadi kalau di Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos biasanya saya tuh hostnya acara yang santai-santai Pak. Boleh, boleh. Jadi tiba-tiba ini ditugaskan langsung membawakan sesuatu yang cukup berat dan sebuah kehormatan sebetulnya. Dan sekali lagi sebelum kita lebih jauh lagi, makasih Pak menyempatkan waktu. Sama-sama. Beliau Sama-sama. ini baru selesai aja ada kegiatan di bawah, Boleh. langsung kita todong dan puji Tuhannya langsung bersedia Pak. Baik. Oke deh, tanpa berlama-lama, jadi kali ini saya mau sedikit nanya-nanya nih Pak Boleh. tentang pilkada serentak nih. Mungkin kan yang seperti kita tahu di tengah pandemi ini, kalau nggak salah kan pilkada serentak di 7 kota kabupaten Sumatera Selatan harusnya berjalan kalau nggak salah bulan September Pak ya. Ya. Nah artinya digeser sampai tanggal berapa tuh Pak? Sebagaimana kita ketahui bahwa Hmm. pelaksanaan pilkada lanjutan di tengah pandemi COVID-19 ini Hmm. itu sudah ditetapkan oleh KPU Hmm. berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020. Hmm. Itu tanggalnya bergeser. Hmm. Sebelum pandemi ini muncul Hmm. bahwa pelaksanaan pilkada kita seyogyanya di bulan September tanggal Hmm. 23 September. Hmm. Saat ini bergeser di bulan Desember tanggal 9 Desember 2020. Ke 9 Desember artinya di Iya. akhir tahun ini kita akan, kalau nggak salah namanya bukan pilkada Pak ya, pemilihan lanjutan. Pemilihan serentak Ah, 2020 tahapan lanjutan. iya betul. Iya. Jadi sekedar informasi juga memang namanya bukan pilkada lagi tapi Iya, pemilihan pemilihan serentak. lanjutan. Ya, pemilihan serentak tahapan lanjutan. Tahapan lanjutan karena memang ya pandemi ini kan sesuatu yang sangat tidak diprediksi oleh Baik, orang, ya. betul kan? Hal yang baru. Hal yang baru dan Benar. sebetulnya kehormatan buat semua orang ini jadi bagian sejarah loh Pak sebetulnya. Benar. Karena mungkin belum pernah ada pemilihan langsung Iya, di tengah pandemi. benar, Mas. Nah, sejauh ini Pak, mungkin juga karena ada pergeseran tanggal, artinya juga tahapan-tahapannya bergeser juga Pak. Ya. Kalau boleh tahu Pak, kira-kira tahapan apa aja yang sedang saat ini dan akan dilakukan oleh teman-teman dari KPU Musirawas? Baik, para hadirin yang berbahagia bahwa KPU Musirawas sebagaimana tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI berdasarkan peraturan KPU nomor 5 tahun 2020 Mhm. bahwa tahapan yang sedang kami lakukan saat ini dan masih sedang kami lakukan yaitu Mhm. tahapan pencocokan dan penelitian Oh, dari coklat, Pak, ya? 15 Mhm. Juli kemarin Mhm. sampai 13 Agustus besok ya. Betul. Jadi hari terakhir besok teman-teman PPDP, Mhm. petugas pemutahiran data, melakukan pencocokan dan penelitian Mhm. daftar pemilih untuk pilkada di Kabupaten Musirawas nantinya. Oh, sampai tanggal 15 Agustus besok Ya, Pak. ini tahapannya sudah atau sedang berlangsung kami lakukan di bulan ini. Betul. Nah, selanjutnya itu akan masuk ke tahapan apa lagi Pak? Pada dasarnya KPU Musirawas akan melakukan semua rangkaian kegiatan Mhm. pelaksanaan pilkada lanjutan ini Mhm. berdasarkan tahapan yang sudah ditetapkan KPU, Mhm. kegiatan-kegiatan yang sudah Mhm. tersusun. Mhm. Untuk kegiatan divisi data yang saya sudah sebutkan tadi bahwa kegiatan pencocokan penelitian. Mhm. Untuk teman-teman divisi teknis, karena Mhm. KPU Kabupaten Musirawas ini ada 5 divisi. Mhm. Divisi teknis untuk kegiatan pencalonan. Mhm. Saat ini teman-teman divisi teknis lagi menunggu aturan teknis tentang Juknis ya? pencalonan melalui jalur partai politik. Oh. Kalau kemarin teman-teman KPU Musirawas sudah melakukan pencalonan tahapan persorangan. Mhm. Sebagaimana kita ketahui bahwa Musirawas kemarin Mhm. mendapat 1 bakal pasangan calon persorangan. Akan Mhm. tetapi
di proses akhir Mhm. bakal pasangan calon Mhm. persoalangan ini tidak melengkapi berkas perbaikan. Nah, Sehingga kami menetapkan bahwa yang bersangkutan gagal melakukan, proses pencalonan iya iya persorangan. iya. Kemarin saya sempat baca Iya sepintas itu, benar, Pak. Nah, jadi memang berarti artinya dari Musirawas sejauh ini tidak ada calon perseorangan, iya Pak, ya? tidak ada lagi, ya. Selanjutnya akan masuk ke tahapan apa itu, Pak? Tahapan pencalonan melalui jalur partai politik. Mhm. Jalur partai politik tersebut akan kita buka nanti pendaftaran tanggal 4 sampai 6 September Mhm yang akan mhm datang di mhm bulan depan. mhm Nah, jalur partai politik inilah, jalur pendaftaran ini mhm maupun jalur partai politik atau persorangan. mhm Ketika nanti di tanggal 4 sampai 6 September ini 3 hari ini kami mhm buka pendaftaran, baru kita mengetahui mhm berapa banyak, bakal pasangan calon yang akan mhm. menjadi peserta pelaksana pilkada di Kabupaten Musirawas. Berarti emang sampai saat ini sebetulnya belum tahu, Pak, ya, Iya, kira-kira ada benar. berapa paslon Benar yang benar. akan Hanya bertanding nanti. prediksi-prediksi saja. Hanya prediksi-prediksi Iya, saja. benar. Memang sebelum berangkat, saya sempat riset dulu, Pak, dikit Benar, nih, boleh. tentang apa, bakal pilkada di Musirawas memang sampai saat ini sepertinya belum terlihat kira-kira Iya, siapa benar. yang bakal, Benar. bertarung nanti, Pak, Benar. ya. Nah, satu hal yang menarik nih, Pak, artinya saya sempat baca sepintas juga, PKPU nomor 6 2020. Iya, benar, Jadi Mas. supaya saya kelihatan agak pinter gitu, Pak. Padahal saya jarang baca yang kayak gitu-gitu, Pak. Cuma tiba-tiba kemarin saya buka-buka sedikit, secara teknis semua berubah, Pak, betul. Benar benar benar. Termasuk pelaksanaan, pemungutan suara nanti itu kan Iya, berubah kan, Pak, ya. benar. Nah, itu sejauh ini persiapan, dari tim KPU Musirawas juga udah sampai mana, Pak, untuk teknisnya kira-kira? Baik, untuk peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 Mhm itu mengatur tentang pedoman teknis mhm pelaksanaan mhm, pilkada di tengah, bencana non alam betul. atau COVID-19. Mhm KPU Musirawas senantiasa bersinergi atau mhm berkoordinasi dengan gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Musirawas mhm dalam rangka menjalankan semua rangkaian tahapan pelaksanaan pilkada lanjutan di tengah pandemi COVID-19. mhm Sebagaimana amanat, peraturan KPU tersebut, mhm kami sudah menyiapkan beberapa protokol-protokol kesehatan, mhm mulai dari tingkat kabupaten, teman-teman kabupaten menyiapkan protokol kesehatan tersebut. mhm, Tak kalah penting, yang paling penting adalah minimal memakai masker minimal banget. untuk di tingkat kabupaten. Nah, Mhm kemudian teman-teman PPK, di mhm teman-teman PPS mhm. melakukan pekerjaannya juga, kami bekali dengan alat pelindung diri APD-nya. berupa, Mhm pelindung wajah, mhm masker, hand sanitizer, mhm kemudian sabun cair, dan mhm. bahkan sekretariatan mereka kita siapkan tong pencuci air, Oh, berikut dengan sabun mhm cairnya. mhm Kemudian kita juga, sediakan atau, menyiapkan untuk teman-teman PPS dan mhm PPK, mhm. termogan. Jadi Oh, teman-teman dalam rangka, sebelum melakukan mhm pekerjaan, teman-teman harus mengukur suhu mhm tubuhnya mhm sendiri, mhm sehingga memastikan bahwa yang bersangkutan sehat dalam keadaan sehat. mhm mhm Sehingga kami memastikan bahwa pelaksanaan pilkada di, tengah pandemi COVID-19 di Kabupaten Musirawas ini insya mhm. Allah sesuai dengan protokol Covid yang Mas sampaikan tadi Iya, bahwa diamanatkan dalam PKPU 6 tahun 2020. betul. Karena memang saya sempat baca dan memang cukup banyak kan, Iya Pak, di benar aturan itu. benar. Nah, teknis ini berubah dan memang Iya benar. harus, apa ya, artinya memang, masyarakat juga yang akan terlibat nanti juga harus tahu Benar. sebetulnya, Pak. Makanya, Ngartis kali ini memang, sedikit berbeda, mungkin juga bisa kasih informasi sedikit buat masyarakat luas, karena mungkin masih banyak pertanyaan, Pak. Saya sendiri juga agak Iya bingung iya. ini. Berarti artinya di tiap TPS nanti akan disediakan peralatan APD dan nah, si pemilih ini nanti apakah juga akan dapat masker gitu, Pak, atau sarung tangan, kira-kira gimana tuh, Baik, Pak? untuk pelaksanaan di hari H nanti, Mhm tepatnya di tanggal 9 mhm Desember tahun mhm 2020, puncak dari kegiatan rangkaian proses pilkada ini di mhm tanggal 9 mhm Desember nanti. Di mhm tanggal 9 Desember nanti KPU Musirawas sudah merencanakan untuk di setiap TPS akan menyiapkan protokol kesehatan. Salah mhm satu poinnya yaitu pertama, teman-teman KPPS mhm kita siapkan juga APD yang mhm saya sebutkan tadi, pelindung wajah, mhm kemudian hand sanitizer, mhm. kemudian, termogan, Iya, kemudian tak kalah penting nanti kami siapkan bagi pemilih mhm. itu sarung tangan sekali pakai. Ya, Oh, sarung tangan sekali pakai guna memastikan nanti penyebaran virus-virus corona itu tidak mhm. menjadi klaster baru. Betul betul. Kemudian kami akan berkomunikasi dengan pemerintah daerah, khususnya di Dispindaksar kemarin, Mhm akan meminta bantuan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan masker bagi pemilih. mhm mhm Jadi masyarakat pemilih nanti yang akan datang ke TPS mhm itu membawa masker dari rumah. mhm. Kemudian teman-teman KPPS hanya menyiapkan, alat pencuci tangan, Heeh, hand sanitizer, kemudian mengukur suhu tubuh badan, mhm. kemudian menyiapkan sarung tangan sekali pakai. Oh, jadi setiap pemilih nanti Iya akan diberikan benar itu. benar. Nah, artinya, saya mau nanya dulu ya, Pak, Boleh boleh, mungkin agak sedikit detail. ya. Kurang lebih ada berapa pemilih di, jumlah mungkin belum pasti karena masih Iya coklit, Pak. benar, Tapi kira-kira berdasarkan pilgub sebelumnya ya, Pak, mungkin kita bisa ambil ya. sebagai sebuah landasan. Kira-kira ada berapa
calon pemilih Pak di Kabupaten Musirawas sendiri? Untuk proses yang saat ini kita Mhm. lakukan yaitu proses coklit, itu berdasarkan data terakhir Mhm. itu berkisar jumlah pemilih kita 300 ribuan. Wow, Ya, 300 300.000. ribuan ya. 300.000 Kalau tuh Pileg kemarin. Pilpres kemarin data pemilih kita Aha, 289.544. Jadi 289. kurang Wis. lebih 300.000 lah ya. Betul, sekitar Iya. 300.000 dan mungkin bisa Ya. bertambah Pak. Artinya itu KPU Musirawas menyiapkan 300.000 sarung Sarung tangan. tangan. Berarti itu di Ya. gudang KPU Musirawas bukan cuma kotak suara aja Pak ya. Siap, benar. Nyiapin APD, nyiapin hand sanitizer, Iya, nyiapin apa benar, lagi? benar. Sarung tangan sekali Sarung tangan, pakai. benar. Sarung tangan sekali pakai. 300.000. Bayangin, berarti artinya ritme pekerjaan teman di KPU ini makin berat Pak ya, Ya. bisa dikatakan seperti itu. Tapi sejauh ini dari tim KPU Musirawas sendiri rasanya perubahan ritme pekerjaannya seperti apa Pak? Kami menyampaikan kepada teman-teman penyegar ad hoc, ini hal yang baru buat kami. Mudah-mudahan ini sejarah pertama dan mungkin nggak ada terulang lagi. Mudah-mudahan kita berharap Amin. pandemi COVID-19 ini tidak akan terulang lagi di tahun-tahun ke depan. Cukup sekarang ini Ya, aja, Pak. makanya kami memastikan teman-teman penyelenggara ad hoc itu alat pelindung dirinya sesuai dengan protokol COVID-19 sebagaimana arahan dari KPU RI dan pemerintah. Kami merencanakan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Musirawas sebanyak 800 TPS. 800 TPS. Dari 800 TPS yang kami rencanakan tersebut akan kami penuhi standar COVID-19 dalam rangka memastikan kepada masyarakat agar masyarakat pemilih tidak ragu ke TPS bahwa TPS yang kita siapkan itu sudah sesuai dengan standar COVID nantinya. Oh, sudah sesuai dengan Iya. standar. Artinya juga kita harus beri apresiasi khusus buat tim KPU yang Insya sudah Allah. bekerja berat sekali sebenarnya. Karena artinya juga tugasnya bertambah. Iya, benar. Kita kalau dulu mungkin berhadapan dengan keamanan, gitu Iya, kan. benar. Kali ini kita juga harus berurusan dengan faktor kesehatan. Benar, Pak. Mas, benar. Nah, mau nanya sedikit Pak Boleh. soal keamanan nih. Kalau sejauh ini kira-kira kalau berdasarkan Pilgub kemarin ada Musirawas itu zero konflik atau gimana Pak kira-kira? Kalau untuk Musirawas berdasarkan pemilihan gubernur terakhir di pelaksanaan Pilkada 2018 itu alhamdulillah berjalan sesuai dengan taat hukum, taat azas dan taat aturan. Tidak ada kendala yang sangat menonjol. Hanya beberapa permasalahan-permasalahan seperti memang ada beberapa wilayah daerah Musirawas yang memang perlu sentuhan khusus. Ya, ada yang melalui jalur air dalam proses penyampaian logistik pemilu nantinya. Oh, ya tadi sempat ngobrol juga ada satu daerah yang Ya, memang benar. daerah apa Pak kalau boleh tahu, Itu Pak? di Desa Pasenan, Dusun Sri Pengantin. Berarti tim tambah berat lagi Iya. Pak. Nanti yang dibawa bukan cuma Benar. alat Iya. pemilihan, bahkan alat kesehatan juga harus Hanya diboyong satu semua. tempat itu yang memang kita membutuhkan jalur air karena memang itu tidak bisa dilewati jalur darat. Nah, untuk kalau boleh nanya lagi Pak, untuk penyediaan APD dan lain-lain itu apa memang sudah disediakan dari KPU atau dari KPU Musirawas atau memang dari pusat yang sediakan langsung? KPU RI sudah menganggarkan untuk pemenuhan alat pelindung diri bagi teman-teman penyelenggara ad hoc, mulai dari teman-teman PPK, PPS dan KPPS. Semuanya di-dropping oleh KPU RI melalui anggaran yang sudah tersedia. Kami KPU Kabupaten Musirawas melakukan pengadaan sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah disampaikan oleh KPU RI. Oh, betul. Artinya memang juga calon pemilih harusnya udah nggak perlu Ya, ragu lagi, benar. Pak ya. Tak kalah penting juga kami sampaikan bahwa teman-teman KPU sudah melakukan rapid test juga Oh, bagi betul, teman-teman betul. PPK, PPS untuk memastikan bahwa mereka insya Allah sehat ya dalam menjalankan tugas sehingga dalam bekerja tidak menjadi kendala nanti di lapangan nanti. Betul. Nah, Bapak tadi nyebut rapid test, saya jadi Iya. penasaran. Calon pemilih apakah nanti juga harus rapid test atau datang aja gitu atau gimana Pak? Kalau sejauh ini belum ada petunjuk teknis ya untuk pelaksanaan rapid test bagi teman-teman pemilih nantinya di TPS. Hanya kami masih menunggu juknis tentang teman-teman KPPS nantinya. Apakah teman-teman KPPS nanti juga diwajibkan untuk rapid test atau hanya sekedar surat bahwa yang bersangkutan itu bebas dari gejala COVID-19. flu nanti, flu apa seperti apa nanti. Kami masih tetap menunggu aturan teknis yang lebih rigid lagi nanti. Berarti memang ke depannya akan ada aturan-aturan yang lebih Iya, detail benar, lagi. untuk menerangkan aturan yang sudah ada. Nah, karena kan memang ini saya jadi agak penasaran memang Iya. pas lihat di tengah pandemi ini. Salah satunya kan tinta itu Pak. Iya. Tinta itu udah pasti aman Pak ya. Benar. Kan kalau pemilih ini selesai coblos nyelupin tangan Iya, ada tinta. Nah, itu kira-kira memang disediakan juga yang akan aman Pak ya. Baik, Seharusnya. alurnya seperti ini. Kalau bayangannya yang dilakukan simulasi KPU RI kemarin, kami memang KPU Musirawas belum melakukan proses simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Hanya saja gambaran dari hasil simulasi yang dilakukan oleh KPU RI bahwa
pemilih itu nanti membawa C6 beserta identitasnya menunjukkan kepada petugas yang ada di depan. Sebelum mereka masuk, yang bersangkutan pemilih itu mencuci tangan. Mencuci tangan menggunakan sabun, kemudian tangannya dibersihkan dengan hand sanitizer, kemudian diukur suhu. Ketika suhu tubuhnya itu 37,3 derajat, berarti itu dalam kondisi normal. Kalau di 37,3 derajat kan Celcius itu suhu normal, maka yang bersangkutan diperkenankan untuk melakukan masuk ke dalam ke dalam tempat pemungutan suara. Lalu yang bersangkutan akan diminta untuk memakai masker. Dalam artian yang bersangkutan pemilih menyiapkan maskernya dari rumah. Kemudian petugas kami menyiapkan sarung tangan sekali pakai, kemudian didata, kemudian dikasih surat suara, lalu memasukkan bilik. Nah, saat proses masuk bilik itu yang bersangkutan pemilih itu pakai sarung tangan. Oh, itu sarung tangan sekali pakai tadi itu. Sarung tangan sekali pakai, kemudian melakukan pencoblosan. Sebelum pencelupan itu sarung tangannya dimasukkan ke dalam kotak sampah atau plastik sampah. Kemudian tangan ini kan masih bersih. Baru dicelupkan ke dalam tintanya. Ya artinya memang aman ya, nggak perlu takut karena mungkin jadi semacam mudah-mudahan bukan ketakutan Pak ya. Insya Allah. Dan tadi sempat ngobrol juga tingkat partisipasi calon pemilih juga kira-kira meningkat atau gimana Pak di 2020 ini Pak? KPU Musirawas diminta secara waktu kegiatan rakor-rakor di KPU RI bahwa kami untuk mempertahankan partisipasi pemilih tingkat nasional kemarin 77,5%. Kami tetap optimis bahwa partisipasi pemilih di Kabupaten Musirawas pelaksanaan pilkada nanti terpenuhi. Mudah-mudahan nanti bisa lebih. Bahkan lebih meningkat lagi Pak. Kami juga berharap nanti semua elemen masyarakat, khususnya teman-teman media juga dapat menyampaikan informasi ini kepada masyarakat khususnya di Kabupaten Musirawas. Betul, makanya kita langsung datang ke sini jauh-jauh dengan Bapak Anas ngobrol ini supaya juga kasih informasi buat masyarakat luas. Jangan ragu, maksudnya jangan takut. Artinya ini kita agak sedikit global dikit Pak. Karena pilkada ini kan sekarang secara nggak langsung ada dua kubu nih Pak. Maksudnya dalam artian gini, ada satu kubu yang beranggapan aduh lagi tengah pandemi ini kan ngapain lah ngurus-ngurusin pilkada gitu kan. Ada yang lebih penting gitu kan. Maksudnya kesehatan, terus faktor ekonomi juga banyak yang anjlok gitu kan. Tapi ada kubu yang lain yang beranggapan memang sebetulnya pilkada tetap harus berjalan karena roda pemerintah harus berjalan Pak. Nah kalau menurut Bapak Anas sendiri nih gimana kira-kira? Kalau untuk KPU Kabupaten Musirawas ini kan sifatnya implementator, pelaksana dari apa yang sudah menjadi kebijakan oleh pemerintah tetapkan atau penyelenggara pemilu tetapkan. Pada dasarnya kawan-kawan KPU Kabupaten Musirawas itu siap melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah dan KPU RI. Betul. Kenapa KPU RI dan pemerintah sudah bersepakat bahwa pelaksanaan pilkada lanjutan di tengah pandemi ini dilaksanakan pada 9 Desember 2020. Dan kami siap melaksanakan itu. Mantap sekali. Artinya teman-teman KPU Musirawas sudah siap dan pasti yakin dari tingkat partisipasi peserta juga bakal meningkat. Dan tentunya juga ya kita harapkan semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Tidak ada penundaan-penundaan tambahan. Bahkan yang paling penting doa kita secara keseluruhan adalah pandemi ini cepat habis. Amin. Supaya semua berjalan dengan lancar. Karena memang mau nggak mau kan banyak perubahan-perubahan terus nih Pak ya. Nah kalau mungkin terakhir nih Pak ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat masyarakat umum di luar sana supaya nggak ragu ikut pemilihan lanjutan Pak ya bahasanya Pak ya. Untuk pemilihan lanjutan di Kabupaten Musirawas, silakan Pak. Baik, para pemirsa yang berbahagia, khususnya warga Kabupaten Musirawas, kami dari KPU Kabupaten Musirawas siap melaksanakan pelaksanaan pilkada lanjutan di tengah pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Kami dari KPU Kabupaten Musirawas sudah mempersiapkan protokol-protokol kesehatan yang akan disampaikan atau dipenuhi dalam rangka proses di pungut hitung nantinya, bahkan di tingkat rekapitulasi dimulai dari di kecamatan dan sampai di tingkat kabupaten. Kami meminta kepada masyarakat Kabupaten Musirawas khususnya untuk sama-sama mendukung pelaksanaan pilkada ini. Mari kita sama-sama sukseskan pelaksanaan pilkada ini. Kenapa pilkada ini adalah salah satu ruang untuk masyarakat menyampaikan aspirasinya atau memilih pemimpin yang benar-benar menjadi sosok yang kita inginkan nanti ke depannya. Amin. Dan tentunya masyarakat luas jangan ragu, jangan takut, harus berpartisipasi dan sebuah apresiasi khusus kita patut berikan buat tim KPU Musirawas karena tugasnya tambah berat. Semoga semua berjalan dengan lancar dan sekali lagi terima kasih Bapak waktunya. Ngobrol singkat ini walaupun mungkin masih banyak kekurangan di sana sini ya. Tapi harapan kami juga
tim KPU Musirawas boleh menjalankan tugasnya dengan baik. Boleh, terima Boleh kasih semuanya Mas. berjalan dengan lancar dan sekali lagi saya mau sampaikan juga untuk para teman ngobrol. Jadi kali ini Ngartis bakal menghadirkan roadshow pilkada di 7 kabupaten kota. Kemarin sudah ada di Oku Timur dan Oku Selatan, dan kali ini di Musirawas. Besok kita akan ke Muratara Pak Siap. rencananya. Juga nanti ada Pali dan Ogan Ilir. Jadi artinya Ngartis juga bakal menghadirkan sosok-sosok yang juga tak kalah hebat seperti Bapak Anas ini yang menginspirasi sekali, masih muda sekali, saya kaget loh benar. Ketua KPU-nya masih muda banget ini. 37 tahun. 37 tahun coy. Cuma beda dikit, cuma beda 5 tahun Pak sama saya Pak. Siap, Pak. Siap. Apa cuma beda 5 tahun jadi ketua KPU, saya jadi Iya. malu Pak kayaknya. Takdir Tuhan. Bang luar biasa Pak. Putra daerah masih muda berkarya buat daerahnya sendiri, Pak. Ini luar biasa banget. Sekali lagi terima kasih Pak Terima Anas. kasih Tribun. Jangan kapok Pak kalau saya Baik, tiba-tiba datang terima lagi kasih. buat wawancara Pak ya. Boleh. Jadi teman ngobrol jangan kemana-mana, tetap saksikan Ngartis ngobrol asik bareng Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos di edisi-edisi berikutnya. Dan jangan lupa ada Festival Merah Putih 75 rangkaian event spesial dari Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Ciao.